Saya rasa masih seperti ini, hanya saja mungkin halamannya yang berbeda. Nah, ini sebagai rangkuman hasil literatur review, saya, kesimpulannya dari bahwa leadership approach itu pada dasarnya ada dua, tradisional dan new. Tradisional tadi trend atau engagement, behavior, situational, contingency, dan new. Contohnya transformasional. Juga tambah pendekatan-pendekatan yang lain. Dan yang lama itu adalah transaksional. Yang baru lebih kepada transformasional. Leicester di luar semua itu karena dia zero leadership. Nah, ini yang digambarkan oleh Bas dan Apolio. Dan Apolio ini dia sebenarnya dari tahun 2004. Bahwa di sini ada dua yang dia gambarkan, transactional leadership, dan ini adalah dimensinya, management by exception, kemudian contingent reward, ada dua di sini ya yang utama, kemudian apa yang diharapkan dari followers adalah expected effort itu seperti apa dan expected performance-nya seperti apa. Kemudian di tataran transactional leadership juga ada namanya heightened motivation to attain desired outcome. Hasilnya seperti apa yang diinginkan, termasuk performance via expectation kalau memang mampu. Maka di sini perlu transformational leadership yang terdiri atas 4 dimensi ini. Secara rinci ada pada buku Nothouse. Maka di sini akan lebih jelas kalau di Nothouse bisa dibaca dengan seksama. Ada yang meneliti hanya transformasional saja, ada yang meneliti hanya transaksional, dan ada sejumlah peneliti dari luar meneliti full range leadership approach, termasuk juga di dalamnya ada laissez-faire karena ingin menyeluruh. Ya, sebenarnya ide transformational leadership itu adalah dari Burns tahun 78, baru dikembangkan oleh Bass tahun 85. Dan keduanya sepakat bahwa leadership itu ada 3, ya, sebagai full range leadership approach. Nah, di sini dijelaskan oleh mereka bahwa laissez-faire leadership adalah absence of transaction with followers. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, absence, ya, not zero. These leaders avoid expressing views or taking action. Jadi pemimpin laissez-faire ini menghindari expressing views or taking action. Jadi tidak berbuat apa-apa. Avoid or delay decision, menghindari keputusan. Ignore responsibility, cuek terhadap tanggung jawab. Provide little feedback, ya, kalaupun ada feedback sedikit sekali. Most passive, least effective of 3 types. Jadi ini paling yang tidak efektif, ya, dari ketiganya, di antara ketiga jenis kepemimpinan. Kemudian yang transactional leadership, di sini ada kata motivate followers by exchanging rewards for services. Jadi dia dengan memberikan reward, ya, dengan memberikan insentif kepada followers, ya. Jadi istilahnya kalau istilah kerennya anak muda itu, lu kerja gua bayar, misalnya. Kalau nggak kerja nggak gua bayar. Maka dia lebih kepada sebenarnya ke product oriented, lebih ke product oriented dibandingkan people oriented yang sudah kita pelajari dari behavior theory dan juga situational dan contingency theory, ya. Lebih kepada itu, ya. Termasuk di dalamnya kan ada situational, itu yang sampai sekarang masih terkenal itu. Contingency masih terkenal, ya.
Okay. Leaders identify what followers want and try to provide it as the reward for effort. Jadi saya mau kerja, tapi saya ingin dibayar, saya ingin mendapatkan penghargaan, saya ingin semuanya di situ. Itu baru tataran transaksional. Respond to followers immediate self-interest, exchange art economic. Ya. Jadi tukarannya ada bersifat ekonomi. Dan emang wajar ya, kalau nggak ada ini tidak mungkin juga tidak mau bekerja. Saya sendiri bekerja di sini kan juga karena memang ada gajinya. Sepakat. Di sini ada pursuit on basis of cost benefit. Apa sih keuntungannya? Maka di sini ada 3 dimensi utama. Contingent reward leadership, leader behaviors focus on rule and task requirements. Task, tugas. Provide reward contingent on performance. Jadi memberikan reward itu bergantung kepada kinerja. Raymond ya. Raymond itu. Ya, tapi bagaimana mendapatkan performance itu supaya hebat? Baru tugasnya transformasional. Ya. Bergantung pada performa ini ya. Jadi memberikan remunerasi bergantung pada performa dosen dan MD. Kemudian active management by exception. Leaders maintain high levels of vigilance to ensure standards are met. Jadi ini pada standar. Bagaimana standar bisa dicapai. Take corrective action quickly. Jadi memberikan koreksi. Namanya active management by exception. Kemudian passive management by exception. Leaders fail to intervene until problems are serious. Jadi di sini jenis leader atau pemimpin atau manajer baru dia intervensi kalau sudah ada masalah. Kalau ini aktif, jadi ada preventif sifatnya. Ya. Jadi ketiganya ini ada pada transaksional. Kemudian transformational leadership, ya, leadership is expanded to go beyond simple exchange and agreement. Jadi melampaui transaksional leadership tadi. Ya. Nah, ini adalah 4 dimensi atau 4 eyes of transformational leadership dari Bernard Bass. Sebenarnya ini dikembangkan tahun 80-an, 90-an, tapi sampai sekarang penelitian itu tidak berhenti. Sampai sekarang masih diteliti, baik di perusahaan maupun di non perusahaan. Ideas influence, pemimpin ini bertindak sebagai role model. Kalau di KHD salah satu dan trilogi pendidikan itu adalah apa? Ingat Sosungturo. Ini yang pertama ya, Ingat Sosungturo ya. Kalau di exemplary leadership itu ada yang namanya model the way. Namanya model the way dimensinya. Jadi menunjukkan cara yang baik ya, kepada followers. Dan dari sisi ini bahwa pemimpin itu as leaders to show high standard of moral. Nah, jadi menunjukkan high standard of moral dia sebagai contoh. Dan ini kerangka ini bisa diaplikasikan di berbagai culture. Ya. Maka muncullah cross cultural adaptation karena nilai-nilainya bisa diambil dari konteks yang kita teliti. Istilah-istilahnya pun bisa kita ganti dengan apa yang ada di konteks. Kalau misalkan kebanyakan muslim, maka nanti nilai-nilainya di situ adalah nilai keislaman. Kalau Kristen, nilainya Islam. Kebiasaan yang ada pada muslim, sholat tepat waktu dan lain-lain, itu di sini kerangkanya ini diisi dengan itu. Kemudian kalau dengan budaya, ya, dengan konteks misalkan film sendiri apa yang bisa memang kongruen dengan idealized influence.
Kemudian inspirational motivation provides meaning and challenge followers, vision and goals. Jadi memang menawarkan kepada followers kemana kita akan pergi, sekarang ada di mana gitu. Dan ini lebih pada kepentingan, tidak hanya kepentingan perusahaan, kepentingan pemimpin saja, tetapi juga mengajak bagaimana semuanya itu bisa mencapai visi bersama. Kemudian intellectual stimulation di sini lebih pada solicit our searches and encourage ideas, challenges, assumptions. Jadi memang stimulation ini followers itu ditantang, ada tantangan, jadi sehingga tidak bosan gitu kan. Dia tahu mau kemana karena ada visi tadi, sehingga ya perlu tantangan-tantangan ke sana gitu kan. Sehingga dia tidak bosan karena dia tahu itu untuk kepentingannya. Kemudian individualized consideration is coach and mentor followers, personal growth and development. Jadi di sini demi kepentingan followers. Kepemimpinan ini tidak untuk dirinya, gitu kan, tapi lebih fokus kepada followers. Ya. Dan karena untuk kepentingan followers dan itu sifatnya individual, ya, sifatnya individual. Jadi perlakuannya itu tidak hanya untuk semua orang, juga nanti diperlukan pada individu yang membutuhkan. Misalnya dia membutuhkan sesuatu, seorang followers itu, maka akan diskusi dengan pimpinannya bagaimana apa yang akan dicapai oleh seorang individu dari followers tersebut. Maka seorang pemimpin transformasional tidak bisa dia menyamaratakan apa yang dia inginkan kepada followers, karena followers itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi selalu berusaha bagaimana pemimpin ini mendekati followers agar dia mencapai apa yang dicita-citakan. Dan mencapai cita-cita yang di followers itu juga akan berkontribusi terhadap perusahaan. Kalau ada guru misalkan marah-marah di depan kelas sama siswanya, itu baru itu termasuk transactional leaders. Tapi kalau itu siswa itu diajak ke kantornya diskusi, kemudian diberikan motivasi, inspirasi dan lain-lain, dipanggil secara individu, itu adalah transformational leader. Kalau mempermalukan orang di ruang rapat, itu baru sebagai transactional leader, bukan transformasional. Karena discourage dia, bukan encourage kalau di dalam itu, memunculkan kebencian dan lain-lain. Tapi kalau di ruangan diskusi, itu namanya transformasional. Jadi berusaha dia sebagai idealis influence, sebagai role model betul-betul dari perkataannya, sikapnya, dan perbuatannya, dari hatinya, kemudian muncul dari ucapannya dan sikapnya. Nah, demikian. Ini adalah transformational leadership. Ya. Maka ini sangat kontekstual sebenarnya, dan setiap konteks pastinya berbeda. Yang transformasional yang ada di Thailand akan berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, karena kerangkanya berbeda. Ini hanya kerangka, tapi values-nya akan berbeda. Maka ini sangat adaptif dengan perkembangan zaman, dan konteks atau setting, ya, transformasional ini, termasuk exemplary leadership. Makanya nanti kalau Bapak dan Ibu mendalami transformasional, sama saja mendalami Ki Hajar Dewantara, mendalami kepemimpinan yang lain, termasuk exemplary leadership, mendalami yang lain, bahkan nanti akan bisa melihat apa sih kekurangan dari gaya-gaya kepemimpinan atau kepemimpinan yang lain. Tapi jangan mengatakan bahwa lebih baik kita transformasional saja tanpa transaksional, nggak bisa. Transaksional itu sebagai dasar, karena setiap organisasi pastinya harus mendahulukan adanya manajemen. Nah, dari apa yang sudah dilakukan di tatanan manajemen itu baru ditindaklanjuti dengan transformasional. Ya, ini Bu ya, Pak, ini 4 dimensi. Ada orang juga menyebutnya 4 faktor gitu ya.
penjelasannya ini seperti ini dan lain-lain itu termasuk indikatornya. Indikatornya adalah apa? Influence ini build trust. Trust itu sesuatu yang sangat mahal. Bagaimana mungkin orang akan mengikuti kalau memang tidak dapat percaya? Seperti Rasulullah kan al-amin gitu ya. Maka orang mengikut gitu. Respect in followers. Ini orang yang transformasional itu sangat menghargai followers. Dia tidak meremehkan, dia menghadap rendah. Lebih kepada sahabat, teman. Ya. Ada kekurangan memang, tapi setiap orang tidak pasti juga tidak luput dari kekurangan, tapi juga kelebihan. Dan ini sebagai dasar bagaimana pemimpin bisa terima. Maka dikatakan that's forming basis for acceptance of the changes. Nah, kalau sudah percaya ya, kepada pemimpin itu, maka akan mudah untuk melakukan perubahan. Ya, karena trust ini. Tapi ingat bahwa di dalamnya itu memang ada dasarnya itu transaksional. Karena sebagai pegawai itu dia gajinya sekian, sekian. Ini menambah bagaimana seorang followers mampu berkontribusi mencapai tujuan perusahaan, tujuan bersama, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jadi dasarnya sudah kuat. Berarti di Indonesia juga harus begitu, kuat dulu. Tapi kalau memang, tapi dalam ajaran agama Islam, kadang-kadang biarlah nanti juga rezeki itu kan udah dari ngatur. Nah, kan gitu ya, kan gitu ya. Daripada mengeluh, kan gitu kan. Sama juga, enggak tambah juga. Mudah-mudahan kan begitu. Kalau saya akan dapatkan, anak cucu saya dapat, kan gitu kan. Kan gitu kan. Sampai begadang, padahal sudah di luar jam, gitu kan. Saya rasa dosen di Indonesia, guru Indonesia, ya begitu semuanya, ya kan? Kalau di contohnya di Australia, dia pada saat dia bayar itu pada saat dengan jam dibayar 1 jam berapa kan gitu. Jadi kalau mereka itu kan kebanyakan juga mereka banyak yang kontrak juga, tapi jelas bayaran 1 jamnya sekian gitu. Jadi ada untungnya juga, saya pernah kerja di sana, dia tahu. Leaders display conviction and high standard of conduct. Service, consider needs of others first. Consider needs of others first. Pertimbangkan kebutuhan orang lain, diutamakan sebelum dia, gitu kan. Never use power for personal gain. Tidak pernah menggunakan power untuk kepentingan pribadi. Followers admire and trust leaders and thus buy into mission. Karena sudah percaya pada pemimpinnya, maka dia buy into mission itu, dia akan melaksanakan misi. Karena sudah percaya, sudah perlu terhormat gitu ya. Even if it requires radical changes in the organization, meskipun banyak perubahan radikal, akan ada perubahan radikal di dalam perusahaan itu. Ya kalau perutnya kenyang, nyaman, pemimpinnya kalau ngomong juga menyejukkan, penuh perhatian, kita mati saja kan gak apa-apa gitu. Untuk memperjuangkan visi-visi kita kan. Ya kalau memang bagaimana kita kerja keras, kalau perlu lapar, di rumah ada enggak masuk dari ribut. pada dasarnya kita akan mengejar sesuatu setinggi-tingginya kalau kita memang difasilitasi. Kalau mengejar sesuatu tanpa difasilitasi, kita mesti mengejar berarti itu plus effort gitu kan. Karena memang selalu yang menggantungkan pada yang mengatur hidup kan gitu. Ya. Karena setiap orang kan akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuatnya gitu ya. Gitu ya. Ya kalau kita sebagai pemimpin licik gitu kan, pastinya juga akan kita tanggung jawabkan kelicikan. Makanya saya tidak mau jadi pemimpin. Boleh
Kalau saya tidak mau, saya pertanyakan loyalitas saya sebagai pegawai. Kalau di prodi, kalau lebih dari prodi kan lain lagi ceritanya. Kemudian di sini ada attributed idealist influence. Ya. Tadi kan ada idealize, di sini ada attributed. Atribut. Followers perceive leaders as being charismatic. Mempersepsikan pemimpin sebagai karismatik juga memang dengan terdiri dahulu bahwa memang dia menunjukkan perilaku yang karismatik, confident, powerful, and focus on higher order ideals. Jadi memang punya cita-cita yang tinggi. Kemudian ada terakhir penjelasannya untuk idealized influence ini adalah idealized influence as behavior sebagai perilaku, charismatic actions of leaders that focus on values, belief, and sense of mission. Jadi nilai-nilai, ya kalau memang kita kan beragama, nilai keagamaannya tinggi gitu ya. Kemudian tingkat keimanannya juga tinggi, beliefs ya. Kemudian bagaimana dia ingin mencapai misinya juga tinggi gitu ya. Ini adalah perlu dalam perilaku. Tidak hanya diyakini dalam hatinya oleh dalam personality, juga disampaikan melalui ucapannya dan dibuktikan dengan perbuatannya. Itu adalah professional leader dalam dimensi idealized influence. Nah, ada 3 hal itu. Jadi nyambung antara apa yang di hatinya dengan ucapannya dengan perbuatannya, sinkron. Memang hatinya baik, ucapannya juga hanya enak, baik. Saya pernah ada suatu pertemuan, ada seorang kawan agak di dalam tanda kutip dibully gitu kan, dan kami ada sekitar 10 orang lah, semuanya dosen. Saya kaget, ada yang tidak pas gitu, kalau asal nembak gitu. Saya tuh agak gatal sebenarnya. Kan tidak boleh kita merefleksikan bahwa kita kan seorang aktivis, tapi karena gatal saya nembak juga, tapi dengan cara gitu kan, tidak dengan suara yang keras ya. Karena yang dibahas pas tentang nilai. Saya sempat mengatakan, apakah nilai-nilai bla 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 ini seperti ini ataukah seperti ini kalau ingin menjadi bla 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 itu. Terjawablah semua sehingga kenalah gitu ya lawan itu. Karena memang saya ingin dalam suatu forum itu tidak ada lah yang dicaci maki, tidak ada lah yang disinggung-singgung. Ya fair-fair aja, biasa saja gitu. Yang kita harus memang menghargai, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, inspirational motivation. Ini dimensi kedua dari transformasional. Jadi sini bagaimana mengubah ekspektasi, harapan group members atau followers. Jadi bagaimana misalnya sebagai contoh masalah bisa dipecahkan. Kemudian pemimpin juga transformational juga mengembangkan appealing vision to guide development of organizational goals and operating procedures. Jadi visinya itu harus menarik. Kalau menarik berarti juga ada kepentingan untuk followers. Kemudian leader behaviors provide meaning, challenge for followers, project attractive and optimistic future. Jadi dia followers merasa saya masa depan saya cerah, bagus, karena saya di kader, saya
career path saya diperhatikan. Emphasize ambitious goals, menekankan tujuan-tujuan yang ambisius, ya, yang akan dicapai. Kemudian create a vision and for organization. Kemudian clearly communicate the vision is obtainable itu akan dicapai. Result, team spirit, jadi tim itu punya spirit yang baik untuk mencapai tujuan, punya antusiasme, punya optimism, komitmen terhadap tujuan, set, vision, vision, dan work group. Nah, seperti itu. Ini singkat ya, kalau ingin lebih luas ada pada buku yang sudah saya sampaikan kepada Bapak di Note House. Kemudian intellectual stimulation ini penjelasannya secara singkat ya. Jadi lagi kalau ingin lebih rinci ada pada buku ya. Di sini intellectual stimulation menstimulus intelektual daripada followers, contohnya encourage followers creativity. Kalau kreativitasnya bagus, ya, banyak hal yang perubahan-perubahan yang bisa dicapai. Question and all assumptions, mempertanyakan asumsi yang lama, ya. Apakah memang masih relevan dengan saat ini? Traditions and beliefs, reframe problems. Encourage followers to design new procedures and programs and solve problems. Jadi hal yang lama diganti dengan hal yang baru. Mengerjakan hal yang rutin dengan cara-cara baru. Mengerjakan hal yang rutin dengan cara-cara baru. Ada pada intellectual stimulation. Karena sesuai dengan perkembangannya. Dan seterusnya ya, Bapak Ibu bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya insist on constant open examination of procedures, receptivity of to change. Jadi sini fokus kepada keterbukaan. Bagaimana prosedur yang ada itu? Apakah bagaimana perubahannya supaya memang sesuai dengan perkembangan zaman? Nothing is sacred. Tidak ada sacred? Sakral. Ya, nothing is sacred. Apa? Rahasia. Secret itu. Any procedures, policy, and operation can be contested on the merits. Jadi apa yang ada itu bisa didiskusikan dengan followers. Bagaimana baiknya? Jadi terbuka sekali. Karena dia transaksional. Kalau transaksional ini yang harus Anda lakukan, kan gitu. Ini yang harus Anda lakukan. Itu transaksional. Padahal memang satu orang pemimpin dia juga sebagai transaksional leader dan transformasional. Tetapi lebih kemana? Apakah lebih ke transaksional ataukah lebih ke transformasional? Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang baik dia tetap transaksional leader diikuti oleh transformasional leader, tetapi hampir tidak melaksanakan laissez-faire leadership. Ini temuan seluruh dunia bahwa pemimpin yang dipolarisasi ini adalah ya hampir tidak melakukan laissez-faire. Sekali-kali dia juga mungkin ngantuk, lelah, agak cuek, pulang padahal followersnya ingin sekali diskusi. Dicatatlah oleh followers itu melalui angket itu. Ya dia pernah nih, walaupun hanya sekali gitu kan. Karena kelelahan. Ya. Tapi kalau transaksional itu biasanya yang berdasarkan hasil penelitian adalah tinggi. Kalau memang nilainya sampai rentangannya sampai kalau laissez-faire ini polar leadership ini bukan dari 1 sampai 4, tapi dari 0 sampai 4. Kenapa dari 0? Karena laissez-faire itu 0 aslinya. Maka Likert scale-nya mulai dari 0, bukan dari 1. Apakah boleh dari 1 sampai 5? Boleh saja.
boleh, gitu kan? Tapi Bas itu memulainya dari 0 sampai 4 karena ingin dia jangan dia zero leadership, gitu kan? Jadi agak unik, gitu ya. Berdasarkan penelitian, rata-rata ya, pemimpin di berbagai negara transaksionalnya di atas 3 dan transformasionalnya di atas transaksional. Artinya masing-masing di atas 3. Jadi kesimpulannya bahwa pemimpin di suatu negara itu cenderung untuk paling dominan melaksanakan, mengimplementasikan transformasional, diikuti transaksional, dan hampir tidak mengimplementasikan laissez-faire karena nilainya kecil, paling-paling 0, sekian atau 1, sekian dari kebanyakan 0, sekian. Kemudian kita terakhir individualized consideration ini. Jadi seorang pemimpin yang transformasional ini ya memperhatikan terhadap kebutuhan individu untuk tumbuh dan mencapai prestasi. Jadi kalau di tempat kerja Bapak dan Ibu, perhatian pimpinan itu sangat luar biasa. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa memiliki karir kerja yang sangat bagus, dia termasuknya lebih kepada transformasional, tidak cuek. Tanya sudah sampai mana, kalau memang jenjang itu sekarang sudah seperti apa, punya sudah dikumpulkan, dimotivasi. Kalau gitu nanti kita sama-sama, misalkan kalau di fungsional itu menulis artikel, ibu perlunya apa, bapak perlunya apa untuk naik fungsional, itu lebih kepada transformasional ya, karena individualized in consideration. Kemudian datang lagi ke followers yang lain, dia diskusi juga, pastikan beda yang akan dicapai gitu. Kalau teknik seperti apa, kalau memang dia dosen seperti apa kan, gitu. Di sini leaders act as mentor. Kemudian create new learning opportunities in sportive climate. Kemudian recognize and accept individual differences in needs and values. Nah ini dia, penting sekali. Mengenali dan menerima perbedaan individu. Kebutuhannya apa, nilai-nilainya apa. Kalau ada hal nilai-nilai yang tidak baik, ya jangan juga kita temperamental juga. Langsung respon luar biasa. Karena memang setiap orang kan berbeda, mungkin saja perlu diarahkan kan. Lebih baik tidak bicara dulu, biarkan aja. Kalau saya biasanya, mungkin Bapak dan Ibu berbeda, ditetapkan dulu aja, baru kita omong. Jadi tidak ada saling keras gitu satu dengan yang lain. Walaupun kita sebenarnya punya cara bagaimana, misalkan Bapak dan Ibu bisa menjatuhkan, tapi janganlah lakukan itu, karena tidak ada proses yang namanya pendewasaan. Maka pada saat itu kita harus sayang gitu. Maka itu yang bekerja dengan dua saudara kita. Ya, bagaimana dia bisa maju, itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, kita kerja capek, gaji tidak besar-besar amat. Ya, kita juga ingin beramal juga kan gitu. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh kan gitu. Ya. Kemudian use two-way communication and interact personally with others. Ya. Benar. Jadi bagus jadi two-way communication. Kalau Pak Ali two-way communication dengan Nur, kita curigai. Kalau Nur dengan saya nggak apa-apa. Seperti anak dan bapak. Nah ini Bapak Ibu, apa sih perbedaannya antara transaksional dan transformasional? Nah transaksional ini ya fokus on leader and follower relationship. Transformasional atau charismatic fokus on creating vision.
Jadi di atas ya transaksional. Memang relationship penting, tetapi transformational lebih di atas. Fokus on creating vision, purpose, or mission. Apakah juga transformational ada relationshipnya? Ada. Hanya saja dia melebihkan dari apa yang transformational miliki. Ya. Hanya hubungannya baik, tapi masa depannya seperti apa nggak dipikirkan. Jadi memang harus meletakkan dasar bagaimana hubungannya baik, gitu kan? Terus bagaimana dia berusaha menggapai visi bersama. Sekarang ada di mana dan mau kemana. Dan masing-masing individu pasti berbeda. Gitu kan? Jadi ada visi organisasi mau kemana, juga individu punya tujuan atau visi dia mau jadi apa, kan gitu. Dan itu harus dua-duanya kita bisa laksanakan. Kemudian transactional emphasis on managerial theories, social exchange. Ya. Keys are rule of leader, group, and performance, reward, punishment system, build healthy relationship. Ya. Transformational motivates, jadi lebih kepada motivasi, to do more than is expected, melakukan yang lebih daripada yang diharapkan. Kemudian si raise value in task. Jadi tugasnya memang tanggung jawab di transaksional, tapi bagaimana kita menumbuhkan, mengangkat nilai-nilai pada saat mengerjakan tugas itu. To grow common cause in front of individual needs. Ya. Nah, sebagai end of style ya, saya sampaikan tadi. Jadi hands tangan, off itu artinya bahwa dia lepas. Off namanya. Jadi dengan on itu menempel. Kalau off tidak menempel, ya. Jadi gaya lepas tangan, off itu lepas. Manager provides leader. Maka di sini ada kata manager, padahal leader juga sebenarnya kalau di teorinya. Tapi di sini kita menyebutnya manager provide leader direction and give employees freedom to make their own decision at work. Sebenarnya terpaksa memberikan kebebasan karena memang dia sendiri memang lepas tangan. This can be effective when employees are highly qualified in area of expertise. Jadi memang ada di suatu perusahaan itu memang udah hebat ya. Dia bisa mengembangkan diri sendiri, tetapi masalahnya tetap saja lesson leadership itu buruk, gitu kan. Tetap saja sebagai gaya kepemimpinannya seperti itu buruk. Ini menurut penelitian lain, saya rasa tidak usah ini di Redwoods ini juga mengembangkan sector model of transformational leadership, tapi saya tidak pernah meneliti yang ini. Ya, saya tidak pernah meneliti yang ini karena di dalamnya juga sebenarnya termasuk punyanya BAS juga. Saya tidak meneliti. Nah, Bapak dan Ibu, new leadership approach, ya, yang tadi transformasional, yang tetap adalah exemplary leadership. Nah, saya akan menunjukkan ininya saja, apa namanya, dimensinya aja. Nah, ini dimensinya. Kalau tadi dimensinya ada 4, ini ada 5. Ideal influence tadi ada sama dengan model the way, cuma diganti kata-katanya saja. Inspire a vision. Kemudian challenge the process, enabling others, enable others to act. Kemudian encourage the heart. Encourage the heart itu apa encourage the heart? Menyemangati, membesarkan hati. Kalau di KHD kan Hikmat Juno Picasso ya. Adalah rinciannya dari apa yang tadi dimensi. Contoh sini ya, model way. Set the example by behaving in ways that reflect the set values.
menetapkan contoh dengan perilaku, dengan cara-cara yang merepresentasikan nilai-nilai SED itu nilai bersama maksudnya. Jadi sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam, misalkan boleh aja agama dan seterusnya. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, kita akan lihat keterhubungannya dengan KHD. Nah, di sini saya tulis ini 2025. Exemplary leadership and its congruency berdasarkan telaah, berdasarkan literatur review. Banding. Oke, Bapak dan Ibu, nanti sekarang kita lihat bagaimana sih exemplary leadership ini kongruen terhadap transformasional, juga trilogi kepemimpinan KHD. Ya, kita lihat sini, saya buat tabel seperti ini. Exemplary leadership ini karya pengembangannya adalah Moses and Foster tahun 2003. Tadi yang kita sampaikan ada 5 ya dimensinya. Model way, mencontohkan cara. Nah, transformasionalnya adalah idealist influence. Kemudian KHD-nya apa? Ingat soal sumber. Kemudian dimensi yang kedua, inspired self-vision. Di transformasional namanya yang sama dengan itu adalah inspirational motivation. Ini yang telah, ini belum tentu benar. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan penelitian. Kemudian self-vision ini di KHD adalah Immanuel Mangunkarso. Mirip ini, karena saya membaca indikator-indikatornya. Telahnya agak lama juga, namanya juga literatur review ya. Kemudian challenge proses, menantang proses itu intellectual stimulation. Di KHD, tetap di KHD-nya Immanuel Mangunkarso. Kemudian enables other to act, memungkinkan orang bertindak, ya, mencapai sesuatu. Itu sama dengan individualized consideration, karena secara individu ya. Sama dengan Immanuel Mangunkarso. Kemudian encourage the heart, mendorong hati untuk melakukan sesuatu, membesarkan hati, sama dengan individualized consideration. Tutburi Handaya, yang mendorong. Di sini Sakai Sambayan. Di sini Sakai Sambayan untuk film sendirinya. Ini nyengah nyapu di Immanuel Mangunkarso. Kemudian Sakai Sambayan dan menyimak di Karso Sumbo. Tapi ini belum tentu benar berdasarkan hasil penelitian, karena ini hanya menelaah dari literatur review. Bagaimana caranya supaya ini yakin di lapangan? Berarti melakukan penelitian. Dan ini belum, ini hanya berdasarkan literatur review saja, mungkin saja berbeda apa yang ada di lapangan. Gitu ya. Nah, dengan analisis kepemimpinan dan manajemen berbasis multikultur, mungkin saja nanti ada UTS-nya atau UAS-nya mengarah ke sana. Jadi Bapak dan Ibu memilih gaya kepemimpinan, kemudian bagaimana kongruensinya dengan budaya lokal Lampung atau Jawa atau apapun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada tugas, berarti nanti dipecah 2 tuh. 1, UTS-nya sampai mana, kemudian tetap melanjutkan UAS-nya sampai mana. Bersambung. Kalau nggak bersambung nanti malah tidak mendalam. Terakhir bisa saja Bapak dan Ibu membuat template yang bersambung. Tapi silakan aja nanti untuk baca-baca dulu gaya kepemimpinan dan lain-lain, kemudian ditelaah nanti ada UTS-nya berbentuk bukan
dan nanti ada tabel seperti ini. Misalnya situational leadership misalkan dengan lokal wisdom mana gitu kan. Bisa saja yang belum terekspos di kita itu selain Lampung, Indonesia, Jawa udah ada, saya belum pernah. Mungkin saja Sumatera Selatan, ya, Jambi, saya juga mungkin Bengkulu ya belum ada. Tapi kalau memang ada sisi lain dari Lampung itu bisa digali selain itu sendiri. Apakah itu sendiri boleh? Boleh saja. Ini bagus karena mengangkat budaya daerah. Aceh juga ya. Sebenarnya saya juga ingin meneliti di Aceh. Aceh itu ada daerah yang menyeberang itu namanya apa ya? Sabang. Bagus. Sabang luar biasa. Saya Sabang itu saya sampai tertarik meneliti. Cuma kan terlalu jauh dari sini. Kenapa saya tertarik di sana? Sebenarnya kepemimpinan di Sabang itu tidak terlalu merasa amat, tetapi kesadaran masyarakat bagaimana menjaga alam untuk SDGs luar biasa. Luar biasa. Kan di sana ada sumber air yang luar biasa di tengah sumber itu di pulau itu, dan itu biasanya kalau kapal yang singgah di sana dia memuat air dari situ, mengambil air dari situ, dan airnya bersih sekali. Dan bagaimana mereka menjaga alam, maka itu sebagai lahan juga untuk penelitian, ya. Jadi Sabang, keunikan di Sabang itu bisa digali di sana, baik mungkin saja dari sisi kepemimpinan, ya, segi manajemennya, atau mungkin segi apalagi kalau mungkin saja psikologi bisa, ya? Bisa ya? Bisa juga, itu sangat luar biasa. Cuma kesana itu lebih mahal daripada kita ke Kuala Lumpur. Maka nanti ada joint visit gitu dengan orang sana. Jadi orang sana ke lapangan. Ya. Tapi sini saya tertarik, saya memang belum. Orang sana sebenarnya udah saya kontak dan mereka siap bantu. Jadi proses saya. Dari manajemen pendidikan mereka udah siap. Cuma saya bolak-balik ke sananya itu yang gak ada emasnya. Lumayan di sawah sana. Kalau perjalanan berapa lama gitu? Tidak hanya duitnya, lamanya itu. Malaysia dulu, Prof. Murah kalau dari Malaysia. Iya, harus baru ke sana ya. Iya. Oh itu ada. Ayo, Prof. Karena kalau kita lihat memang kalau pembinaan kita memang kita harus tidak hanya kita memiliki publikasi, juga bagaimana kebermanfaatannya untuk masyarakat. Dan itu kita ekspos keluar. Bagaimana kepemimpinan Sabang saja misalkan belum bacanya ya, belum sangat luas. Dan orang sana belum, saya lihat orang sana belum memelihara kecil. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi yang saya tahu, yang saya tahu berdasarkan literatur search itu belum ada bagaimana kepemimpinan Sabang. Sebenarnya kalau sana kan tidak hanya penelitian, juga sebagai apa ya, hiburan lah sebenarnya. Ya. Itu fokusnya mana penelitian? Penelitian itu fokusnya mana? Bahasa kan? Bahasa. English foreign. Reading. Reading ya. Dia membaca situasi. Ya. Membaca karakter pemimpin, Prof. Kalau kepemimpinan kan bisa dikombinasikan dengan, kan kita SD ini multidisiplin. Ya. Multidisiplin ini bisa saja dikaitkan dengan psikologi. Pak Habib angkatan lama, ya, jarang muncul itu kan, tapi memang sudah selesai sebenarnya. Tinggal ke sebelah saja. Dia orang psikologi, tapi dia mengkombinasi dengan kepemimpinan. Kan sebenarnya tidak terlalu jauh sih kepemimpinan itu dengan psikologi. Nilai-nilai itu kan tidak jauh. Yang agak ekstrim itu Pak Herdian yang sudah lulus. Matematika langsung kepemimpinan, nggak ada matematika sama sekali. Itu ekstrim banget. S1, S2 matematika, S3 kepemimpinan.
Sekarang jadi kepala samsat. Sekarang kepala samsat. Sekarang kapit samsat, Prof. Kapit Nah, samsat ya. gaya bahasa sama pemimpin. Ibu ambil nanti gaya pemimpin ke gaya kepemimpinannya dari berbagai gaya pendekatan, terutama mungkin saja yang modern seperti transformasional, bisa saja mungkin eksekutif inklusif ya Bu ya. Betul betul. Disertasi Bu Marti itu gaya bahasa guru waktu teaching di kelas. Oh itu berarti bisa fokus sebenarnya teaching leadership itu. Bagaimana teacher kepemimpinan guru di kelas, bla 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 bla. Jadi proses learning, teaching and learning-nya ada, tapi bagaimana dia juga sebagai dia menyampaikan materi sebagai leader dan bisa dia act sebagai transformational leader. Juga ada hasil pengembangan dari aduh lupa saya udah teliti. Ada sudah saya teliti juga kepemimpinan guru yang dikembangkan oleh ada juga itu, dan itu sudah terbit saya di jurnal UNESCO, salah satu sangat jurusan, dan itu bisa di kelas bisa. Jadi kombinasi antara pembelajaran, apalagi langsung ke instructional leadership, tapi tidak harus mengatakan instructional leadership. Bagaimana seorang guru menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Pak Ali, ada berita dari Pak Buya? Belum, Prof. Nanti aja. Oh belum ya? Belum. Ya, Belum saya. maksudnya beliau itu akhir pertemuan akhir, Prof. Oh gitu. Dia masuk begitu. Jadi WA baru sampai. Ya. Pak Anies di WA juga. Iya. Tidak ada ini, tidak ada masalah. Enggak ada. Enggak Kurang sehat. apa. Kurang sehat. Beliau kurang sehat, Prof. Iya belum. Ya memang. Makanya saya juga tidak menghubungi beliau. Iya. Karena kurang sehat. Saya tidak hati. Baru pulang dari klinik lagi. Kalau dengan saya enak-enak aja ya. Dan kita sama-sama preman, Prof. Jadi Oh, gitu ya. Dulu Pak saya preman Pak. Sekarang nggak lagi. Benar. Kalau dulu saya baru semester 1, 2, 3 dia diploma 3 yang menjelang sebelum menikah lah. pernah bujang juga. Bisa ya bisa dengan gaya preman juga. Iya. Ya, pernah nongkrongin yang nggak usah di Raja Pasar. Betul. Nggak malamnya saya diganggu, paginya saya ke sana, saya nongkrongin dan cari orang-orangnya. Tidak satu orang. Serem dulu. Kalau sekarang saya diginiin aja jatuh. Betul. Cuma yang kita ingat kalau udah kayak gitu apa? Siapa? Ibu. Bagaimana ibu saya akan menangis kalau saya kenapa-napa? Itu ibu pasti. Kalau bapak nggak terlalu ini, katanya waktu dia mau berantem di terminal kan? Oh berani Prof? Ya, Dulu berani. kalau sekarang. Kalau bapak ibu tahu 89, 90 itu luar biasa kacau suaranya. Bega. Ada yang kadang-kadang terbunuh, ada yang memang kalau masuk situ tarik-tarikan, ada yang saya dengan kawan itu langsung ambil di tasnya, saya gini kan, kembalikan sama dia. Dompetnya banyak. Memang kenapa? Saya aslinya mungkin yang paling aneh itu Raja Basah. Makanya sekarang sepi kan gitu kan. Orang pada tahu Selesai dari Raja Basah mereka ke Jogja Prof. ke Jogja. Oh, Bega. jadi saya pernah di turun dari bus itu ada copet masuk gitu kan. Ini preman. Enggak terus ketahuan apa di bus terus saya melotot gitu terus bilang dia pakai bahasa lama